Pak, nama saya Dati Sapari, Pak, dari SMK PGRI Jatibarang, Pak. Maksudnya Bismillah, Pak. selama PPG apakah hambatannya? Hambatannya paling itu, Pak, ada sebenarnya banyak, mulai dari pas di awal-awal keluarga saya tuh, Pak, pas lagi banyak yang sakit. Jadi saya tuh ya Allah bismillah, tapi memang dari kerjasama dengan keluarga alhamdulillah semuanya bisa ditangani dengan baik. Terus dari kayak ada rada gaptek-gaptek ya Pak ya, cuman alhamdulillah bener kata ibu dosen, meskipun gaptek terus aja katanya belajar atau minta bantuan pasti bisa dilalui, alhamdulillah juga. Sekarang belajar lagi Pak sama Ibu Mumun sama Pak Nur Sapei juga. Mohon bimbingannya. Apa yang Ibu harapkan dari ujian ini? Diharapkan dari sini tuh yang pertama saya tuh dapat materi ini alhamdulillah ya Pak ya, bisa memperbaiki diri saya buat ngajar lagi, nggak asal-asal gitu ya Pak ya, biar berkualitas siswanya juga. Terus yang paling pasti semuanya teman-teman sama, mudah-mudahan semuanya bisa melalui PPG ini dan lulus semua, amin. Ini Amin, amin ya rabbal alamin. berarti yang diupload RPP itu tentang apa? Tentang taat pada aturan Bapak, modelnya PBL, PBL. PBL itu apa sih Ibu? problem based learning. Langkah-langkahnya gimana Bu? Langkah-langkahnya itu di program based learning itu pertama saya paling mengorientasi peserta didik dulu ya Pak ya pada masalah misalkan kadang dari gambar atau video, terus mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dulu. Setelah itu baru membimbing atau penyelidikan individu atau kelompok, saya ngecek gitu Pak ke setiap kelompok atau siswa biar semuanya tuh terdetek teamworknya kerja enggak gitu ya Pak ya. Terus yang selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil lokakarya semacam mempresentasikan, lalu ada tanggapan enggak dari teman-temannya. Yang terakhir baru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya seperti apa bareng-bareng sama teman biar pemahamannya sama semuanya gitu Pak. Model pembelajarannya PBL. Pak, Terus kita berhasil belum? waktu praktek di pertama itu alhamdulillah Pak berhasil, cuman kendalanya karena siswanya mungkin baru pas masuk masih adaptasi mungkin dari guru yang sebelumnya belum menggunakan metode yang baru ini gitu ya Pak. Saya coba mereka tuh masih ada yang pelangap pelongo, tapi saya tetap kan di situnya ada langkah-langkah untuk mengidentifikasi kelompok dan timnya. Saya deketin, kenapa Nang kamu bingung, sok boleh ditanyakan apa yang dibingungkan, nggak apa-apa ditanyakan. Nah dari situ saya bimbingan anaknya semuanya alhamdulillah mulai terlihat apa ya aktifnya tuh Pak. Awalnya mah pada diem karena mungkin terlalu lama guru-gurunya menggunakan metode ceramah, jadi anaknya tuh D3 Pak, duduk diam datang. Tapi kalau sekarang udah mulai pakai PBL, udah mulai alhamdulillah Pak, udah mulai ada aktif. Kadang pas datang juga saya menanyakan pelajaran yang kemarin gimana, masih ingat dengan ini, mereka jawabnya oh ya Bu ini lumayan kata saya tuh, ada perkembangan selanjutnya daripada yang sebelum-sebelumnya kemarin. Apa yang Ibu ketahui tentang teori belajar? Teori belajar itu tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar dengan perancangan atau metode yang pas gitu buat siswanya. Teori belajarnya itu ada 4, kalau nggak salah ya Pak ya, ada behavior, ada kognitif, konstruktif, sama humanistik. Kalau sumber belajar Bu? Kalau sumber mah inputnya iya sumbernya ya, inputnya untuk bahan untuk belajarnya tuh Pak. Contohnya apa Bu? Kalau sumber tak Pak, Ya. sumbernya bisa dari buku pegangan siswa yang dari Kemendikbud, bisa bisa dari jurnal Google Scholar yang jurnal tuh Pak, saya gurunya nyari-nyari nanti ada yang cocok dan lebih bagus, oh ya ini saya bagikan nanti ke siswa dipelajari bareng-bareng. Itu bisa dari internet juga bisa, banyak sih Pak kalau sumber mah. Tadi pagi Tadi Ya, pagi Ibu mengajar nggak? saya
Kebetulan tadi saya enggak Pak, anaknya masih PKL, jadi hanya apa ya, nunggu persiapan ujian aja karena siswanya lagi pada PKL Pak, yang jurusan TBSM. Jadi nggak ada pembelajaran. Iya Pak, karena hari ini fakultatif, kebetulan untuk persiapan PAS minggu depan Pak. PAS itu gimana sih, Bu? PAS sama Pak, kayak tes semacam tes tapi di sini bentuknya online Pak. Jadi untuk tes akhir semester 1 di sini PAS Pak. Ujian Yang Ibu akhir pakai? semester. Ya Yang Pak. Ibu pakai apa? Yang Ibu pakai apa? Tes pilihan ganda Pak. Contoh soalnya gimana, Bu? Contoh soalnya ada yang menguraikan, misalkan contohnya sini tuh apa ya? Yang hot palingnya Pak ya, misalkan menentukan berikut, misalkan saya bacakan contohnya aja ya Pak ya. Pilihan ganda ya, Bu? Iya Pak, pilihan ganda. Pilihan ganda contoh soalnya perhatikan pernyataan berikut. 1. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar tercapai cita-citanya. 2. Suka mengikuti kompetisi yang dilakukan sekolah-sekolah lain. 3. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpin. 4. Berlomba dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan. 5. Disiplin dan selalu berseragam dengan lengkap setiap hari. Dari pernyataan di atas yang termasuk perilaku mulia terkait ketaatan adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D 2 dan 5, E 3 dan 5. Itu soal kognitif apa Kognitif Pak. keterampilan? Kalau keterampilannya gimana, Bu? Kalau keterampilannya itu berikut adalah contoh perilaku terkait dengan kompetisi kebaikan. Kayak gitu Pak. Tapi saya menghindari soal-soal yang ada kecuali, karena kata Ibu dosen Ratna, hindari soal yang ada bentuk kecuali-kecuali karena itu bukan hot, katanya gitu Pak. Apa yang Ibu ketahui tentang TIPEK? TIPEK itu adalah mengaitkan materi dengan pendekatan teknologi, pedagogi, konten, sama knowledge. Tujuannya apa sih, Bu, TIPEK itu, Bu? Untuk meningkatkan itu ya Pak, kualitas siswa tuh biar belajarnya tambah hebat. Apa yang Ibu ketahui tentang refleksi usaha, manfaat hasil penelitian? Untuk memperbaiki dari yang sebelumnya Pak, contohnya misalkan saya membuat PTK tuh ya Pak ya, karena pas saya masuk ke kelas 11 jurusan teknik pemesinan, saya kan yang pertama tujuan pembelajarannya tuh bisa membaca Al-Quran, ya minimal yang berkaitan dengan ayat taat Al-Quran, taat peraturan ya Pak ya. Saya cek tuh, ya Allah berantakan sekali kata saya, makanya saya uji coba saya bikin PTK aja lah ini, tapi berkaitan dengan taat pada aturan. Nah, saya cek dulu semuanya siswa ini mana yang bagus bacaannya, fasih, hafalannya juga oke. Ternyata alhamdulillah Pak, di situ ada 4 orang siswa yang bagus, lalu saya jadikan mereka itu tutor sebaya Pak, untuk membimbing teman-teman bareng-bareng sama saya gitu. Karena kan tidak semua siswa mungkin berani ke saya, apalagi baru kenal di kelas 11 ya Pak ya. Jadi ada yang malu sama Bu Datima, jadi boleh kata satu teman, tapi yang 4 tadi itu saya komunikasi terus sama mereka. Yang ini di mana setelah apa ya melakukan uji coba, alhamdulillah sekarang udah mulai ada kenaikan, yang tadinya Ikro 2 udah mulai Ikro 4, alhamdulillah lumayan Pak. Kata saya tuh minimal SMK kamu tuh bisa baca, atau yang lebih bagusnya bisa menganalisis isi kandungannya, tapi alhamdulillah Pak ada peningkatan. Kalau untuk mengatasi yang belum selesai gimana, Bu? Untuk menghadapi yang apa Pak, punten? Masalah yang belum bisa baca Quran Pak. Solusinya gimana? Oh, saya biasanya ada bimbingan Pak, tapi di luar jam pelajaran tuh Pak. Nanti ketemuan kayak semacam eskul tuh Pak. Nanti ketemuan di hari
Jumat. Kalau perempuan itu kayak di macam keputrian tuh Pak, mereka nanti datang atau udah janjian sebelumnya ditentukan tempatnya, itu nanti bimbingan di situ bareng sama teman-teman tutor-tutor sebayanya, teman-teman yang sudah saya cek dulu, oh ini anaknya bagus, pasti bacaannya, hafalannya juga bagus. Nah, itu dijadikan sahabat untuk belajar bareng-bareng Pak. Bagaimana cara menyusun soal instrumen? Bagaimana cara ibu menyusun soal sikap? Soal sikap, untuk menyusun soal sikap saya tuh biasanya bikin rubrik dulu Pak. Misalkan dari sikap yang kemarin saya buat di RPP tuh Pak, ada instrumen penilaian sikap, saya buat tabelnya dulu, terus nama siswanya siapa, lalu instrumennya, rubrik-rubriknya tuh apa aja, ada berdoa, jujur, percaya diri, rasa ingin tahu, tanggung jawab. Terus kalau misalkan 4 poinnya, jika keempat indikator tersebut itu ada dan nampak terlihat tuh Pak. Yang ketiga, jika 3 indikator terlihat. Yang kedua, jika 2 indikator terlihat. Yang poinnya 1, jika 1 indikator yang hanya terlihat. Indikatornya tuh misalkan kayak semacam berdoa, contohnya berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar, khusyuk dalam berdoa, lalu mengucapkan hamdalah setelah selesai pembelajaran. Kalau untuk jujur, biasanya menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Masing-masing ada itunya Pak, rubrik penilaiannya, kayak percaya diri, menyampaikan pendapat secara mandiri, mengerjakan tugas tepat waktu, untuk menghargai pendapat orang lain, dia selalu memberikan kesempatan ketika temannya berpendapat. Untuk rasa ingin tahu, mungkin berinteraksi dengan teman secara ramah, lalu berperilaku sopan. Kalau untuk tanggung jawab, lebih kepada pelaksanaan tugas piket secara teratur. Biasanya itu pakainya kelompok juga bisa. Apa yang ibu ketahui tentang materi advan? Tentang materi apa Pak Punten? Advan, Ad, van, advan? ya. Apa ya Pak? Materi advan itu saya baru mendengar. Mohon maaf. Kalau unsur dalam menyusun PTK apa aja bu? Kalau sudah menyusun PTK, biasanya saya perumusan masalah dulu tuh Pak. Tapi di dalamnya PTK itu ada perumusan masalah, nanti apalagi ya rumusan masalahnya, ada sampel, bukan sampel itu alat buat observasinya tuh Pak. Lalu manfaat buat peneliti, manfaat buat siswanya. Udah. Iya Pak. Baca-baca lagi. Udah. Nah, nanti ayatnya ditulis ya bu yang tadi. Oh iya Bapak. RPP-nya sudah ada di LMS? Sudah Bu. Sudah ada di LMS Bu. Coba saya lihat dulu. Apa nama RPP-nya? Judulnya itu taat aturan Bu. Metodenya atau modelnya itu PBL Bu yang dipilihnya. PBL. Saya unduh dulu. RPP. Lari. Belum dibuka, bentar. Di mana Ibu ngajarnya nih? Di SMK PGRI Jatibarang ya. Ibu S1 PAI-nya dari mana Bu? Bandung Bu. UIN. Bukan Bu. Dosennya iya dari UIN semua Bu. Tapi itu tuh kayak semacam apa ya Bu ya? Anaknya UIN. Jadi kita tuh kalau mau tanda tangan atau apa ke UIN dulu gitu, ke sana. Oh, apa nama ininya? Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tarbiyah At-Taqwa Bu. At-Taqwa. Oke. Jadi anunya ya,
Iya, Bu. Swastanya begitu ya. Iya, Bu. Di sini Ibu taat pada aturan, indikator kompetensinya bersikap taat, menganalisis makna, menganalisis tapi 3, 12, satunya menerapkan. Gimana, Bu? Padahal menganalisis itu ada di C4. Ibu turunannya menuliskan di IPK 3, 12, satunya malah menerapkan. Kan harusnya kalau menganalisis, menganalisis lagi bukan, Bu? Menelaah, Oh, gitu, Pak. membagi-bagi. Iya, Bu. Jadi itu tuh pas Video call aja, Bang. Video call ya. C4 karena di KD pertama tuh Bu pas masuk pertama kali Aduh, aduh, aduh. pertemuan itu KD di kelas Halo, Pak. 11 semuanya tuh udah hot. Jadi saya tuh uji coba dulu, coba pakai penerapan dulu. Tapi barangkali salah Bu, saya tuh itu yang sesuai di Halo, KD Pak. di situ aja dulu saya tuh ngeliat oh ini udah hot semua. Soalnya kan pertemuan pertama, nanti yang selanjutnya itu saya Halo, naikkan jadi lanjut. C5 atau C6. Halo. Di pertemuan pertama Jangan itu miring, Pak. gak Banyak, Pak. terlalu banyak itu Bu. Paling saya Nah, tuh penyampaian itu, Pak. KD, tujuan Klik pembelajaran, ujian aturan konkret, Pak. pembelajaran, KKM-nya. Seperti Ujian itu Bu konkret, kalau yuk. yang Masuk, di Pak. awal Masuk. pas masuk di kelas 11-nya. Nah, itu. Buka modul. Iya, artinya kalau menganalisis itu berada di Nah, terus ke C4, sini, maka Pak. Ibu jangan turun lagi ke Kanan, C3. kanan. Iya Bu. Bahan ujian tuh, Pak. Tuh, kan indikatornya banyak tuh Iya ya. Itu, Pak. Nah, itu. Menganalisis tuh bisa membagi-bagi, oke, bisa Bahan ujian, Pak. menelaah, Nah, bisa itu. apa ya menganalisis tuh. Ada berapa Nah, tuh isi deh, indikatornya? Pak. Tuh, Banyak Bapak ya. masih kosong tuh. Tambah. Ya, Nah, kemudian RFP 1, Pak. anggota RFP 1 apa? mendemonstrasikan, Tuh. menyajikan, oke. Semuanya ada 3, Pak. Kemudian IPK-nya dan ABCD-nya. Temanya apa ditulis, Pak? Sholat Jumat waktu itu tuh. Sebetulnya satu KD bisa minimalnya 2 IPK gitu biar memudahkan nanti ketika Ibu membuat instrumen evaluasi. Boleh, Bu, ya. Kemudian materinya, materi pembelajarannya keluasan, kedalaman, urutan. Nah, sekarang urutan itu kan ada yang faktual, ada yang konseptual, ada yang prosedural, ada yang metakognitif. Ini Ibu belum ke sini, Bu. Gitu ya. Terus Ibu sudah baca Al-Qur'an tadi? Sudah Sudah yang ya. sama Pak. Ya ini ya tadi apa? Ayat kursi ya. Oke. Ayat kursi bukan sih? Iya, Bu ayat kursi. Nur yang ayat kursi mah Bu. Ayat Ibu apa? Saya tadi sama Pak Nur surat Al-Maidah Bu. Oh, Al-Maidah. Coba sama lah saya juga. Al-Maidah. Bukan Bu, An-Nisa ayat 59 Bu. Anisa ayat 59 itu berbicara tentang apa, Bu? Tentang taat aturan Bu. Tentang taat aturan. Ibu menuliskannya? Iya, menuliskannya Bu. Coba diperlihatkan, Bu. Ketinggalan di lab Bu, udah dilihat Oh, ke kamera Bu. Tadi di oh sekolah, ya, tadi siang mah di sekolah Bu. pelaksanaannya di sekolah. Iya, Baik, kalau begitu dibaca saja, Bu. iya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Baik. Ibu strategi pembelajarannya mempergunakan apa, Bu? Selama ini. PBL Bu. Strateginya itu mungkin metode ya. Oh, strategi mengajar itu Bu. Aktifnya apa? Ya Bu. Strategi pembelajaran aktifnya apa? Strategi pembelajaran aktifnya paling lebih ke banyak
presentasi dengan siswa, salah nggak Bu? Presentasi. Ya, Apa ya kadang itu? selain Mm-mm. presentasi lebih ke banyak aktifnya tuh praktek Mm-mm. dan apa ya? Untuk praktek apa itu, Bu? Kalau di semester 2 tuh Bu praktek mengkafani pemusalan jenazah tuh Bu. Pemulasaran Iya, jenazah. jenazah. Baik. Mulai dari itu kebanyakannya project Bu kalau yang itu siswa. Tapi awal-awalnya pertamanya ada lewat video dulu. Setelah video saya langsung mempraktekkan dulu sekali karena takutnya kalau saya nggak langsung mempraktekkan tuh kurang ini tuh Bu. Jadi saya mempraktekkan dulu biar chemistry-nya tuh kena tuh Bu, biar ini seperti ini. Kalau dari video itu ngebantu, tapi lebih praktek secara langsung juga Baik. lebih paham siswanya. Kadang pakai yang lebih menarik, saya kumpulkan dulu nama anak-anaknya itu, sobek kertas kecil, namanya dituliskan, saya kocok, lalu keluar namanya, maka anak tersebut dijadikan sebagai untuk jenazahnya Bu, pura-puranya. Nah itu memang sangat yang ditunggu-tunggu siswa-siswa tuh Bu di situ. Mereka mau Hmm. benar-benar serius, jadi kena semuanya tuh Bu. Dari awalnya tegang, akhirnya seru-seru bersama dan mengenanya di situ. Oke. Baik. Eh, Ibu pernah mengunduh video juga mungkin ya untuk teknologinya ya. Ibu pernah membuat soal-soalnya di Google Form Pernah Bu, waktu dulu lagi daring tuh Bu, saya membuat soalnya tuh ujiannya lewat Google Form Bu. lewat Google Form. Ya, Eh, Apalagi selain untuk teknologinya apalagi yang pernah Ibu classroom paling Bu dulu tuh waktu daring tuh classroom-nya? benar-benar kerjasama sama orang-orang tim TKJ tuh Bu. Jadi ayo ini gimana caranya, benar-benar belajar tuh mulai dari pas daring, hikmah dari daringnya tuh belajar di teknologinya sama teman-teman TKJ tuh Bu. Oke, bagaimana Ibu sekarang mengevaluasi dalam bentuk hotsnya? Mengevaluasi dalam bentuk hotsnya itu sekarang Bu yang secara bukan daring. Ya, yang bukan daring sekarang seperti apa? Ibu membuat soalnya seperti apa? Contoh satu soal saja yang berbasis hot untuk pilihan ganda seperti apa? Untuk pilihan ganda dibacakan contoh soalnya atau itunya Ya, aja Bu? dibacakan. Oh dibacakan. Kalau dibacakan yang ini paling bentuknya tuh Bu kayak memberikan pernyataan, menentukan, memilih. Stimulusnya seperti apa coba? Bikin kalimat pernyataan yang berupa stimulus, Stimulus. Hmm, yang memungkinkan siswa untuk membaca, ada kemampuan literasinya, kemudian oh, menganalisis. yang ini Bu paling ini karena awal masuk kelas 11 ya Bu ya, masih pergantian dari kelas 10-nya tuh Bu. Jadi masih di poin C4. Contoh soalnya yang akhir-akhir ini, semangat berkompetensi sangat menurun di kalangan pelajar. Ini dibuktikan ketika diumumkan tentang peringkat kelas, justru sang juara menjadi cemoohan teman-temannya yang lain. Mereka menganggap dengan sinis bahwa si juara ini pelit orangnya, tidak mau bagi-bagi pada saat ujian. Yang harus dilakukan oleh orang yang memahami isi Quran surat Al-Maidah ayat 48 adalah, jadi teksnya dulu baru dianalisisnya gitu Bu. Kalau yang ini Baik. Ibu pernah melakukan kegiatan refleksi, introspeksi, karena selama ini mungkin ada titik-titik kelemahan Ibu dalam menyampaikan materi ke siswa, kemudian siswanya juga mungkin motivasinya pernah turun, misal seperti itu, apa yang Ibu lakukan? saya pernah Bu melakukan refleksi kalau setiap KD udah selesai, tapi refleksinya itu enggak begitu apa ya Bu, tegang atau apa, hanya sekedar sambil ini, tapi saya punya catatan tersendiri buat perbaikan saya mengajar tuh Bu. Misalkan refleksi hal yang apa yang telah dipelajari di KD ini paham tidak, atau misalkan apa yang di pelajaran ini apa yang kalian disukai, apa yang tidak disukai, cara ngajar ibu cepet enggak,
atau jelas enggak cara jelasin ibu. Ada mungkin beberapa siswa yang ibu kecepetan, diulangi lagi kalau praktek tuh bu. Oke, diulangi lagi. Mungkin ada yang nggak berani mengungkapkan dengan kata-kata, saya fasilitasi dengan sok boleh nggak apa-apa, silakan mangga ditulis nanti di kertas kecil, kata tidak usah menuliskan nama ataupun kelas dan jurusan, nanti masukan tersebut dimasukkan ke ini yang udah saya sediakan tuh. Biasanya ada tuh bu kotak yang kecil yang udah dibuat dari kreativitas anak-anak yang di PKK. Nanti saya baca, oh iya seperti ini. Tapi saya udah bilang dulu ke anaknya tidak boleh berbentuk pujian atau apapun karena ini bentuknya untuk saling memperbaiki, kata saya tuh paling gitu bu. Kalau untuk memotivasi paling saya suka menanyakan dulu penyebabnya apa dulu, terus dari situ ya pokoknya ngalir dengan sendirinya tuh bu, kayak pendekatan yang lebih utama dengan siswa, nanti chemistry-nya juga enak tuh bu terbentuknya tuh. Ibu suka membaca artikel jurnal? Nah sekarang tuh bu mulai jarang bu, jadi bacanya tuh lebih kepada persiapan ini. Terus sekarang kan bu di sekolahnya RPP-nya ganti lagi, jadi kaminya ikut IHT lagi, udah itu ada lagi ini PPKS atau apa ikut lagi, jadi kadang bacanya tuh bu suka ketinggalan malah RPP fokus. apa? RPP Sekarang kurikulum kurikulum merdeka Merdeka itu, Belajar? iya udah mulai, tapi Merdeka baru, Belajar. iya baru kelas 10 bu yang ini, cuman IHT semuanya udah mulai dan tugas semuanya udah mulai buat juga, jadinya tuh bu kefokusnya tuh tugas buat sekolah, saya tuh target harus bisa jadi bacanya kadang terkesampingkan, udah nyampe rumah jadinya ke keluarga lagi. Apa itu SMK mana Ibu tuh Nusantara? SMK mana? SMK PGRI Jatibarang bu. Oh, SMK PGRI Jatibarang ya. Oke, saya kira cukup ya ini waktunya ini sudah mau hampir jam 9, masih ada 2 orang lagi ya. Ibu atur Cukup nuhun. ya, Bu. Kalau Ibu Dati dengan Ibu Nur Syamsiah mau menyatakan live keluar dari Google Meet tidak apa-apa, saya persilahkan. Ibu atur nuhun.